Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membuat sebuah tema. Ya. Tidak melihat namun percaya. Maksudnya apa? Maksudnya kita saat ini hidup di abad 20. Ya, tepatnya di tahun 2022. Kita ada di Indonesia dan kita tidak pernah melihat Yesus yang manusia itu, ya, sebab pada tahun 33 Masehi, ya, Yesus sudah bangkit dari kematian dan kembali ke surga sebagai firman, sebagai Allah. Nah, kita tidak melihat. Saat ini kita kalau kita cari pun tidak ada di sana, di Israel sana, ya. Tetapi kita percaya kepadanya. Itu yang saya maksud, ya. Apa kata Yesus, ya? Pada saat Thomas berkata di dalam Yohanes 20 ayat 28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas berkata kepada Yesus, yang Yesus sudah bangkit dari kematian, dan selama 40 hari dia menampakkan diri, membuktikan dia hidup. Thomas tadi tidak percaya, tetapi pada saat Yesus masuk ke ruangan yang terkunci itu dan memperlihatkan kepada Thomas, ya, tangannya yang bolong itu, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, di sini Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Nah, kita ini tidak melihat, namun percaya. Ya. Percaya seperti apa? Percaya seperti yang Thomas katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Ya. Nah, pengakuan seperti inilah yang kita katakan, walaupun tidak melihat, namun kita katakan, kita percaya, Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Allah. Saat ini kan dia adalah Tuhan dan Allah, ya. Pertanyaannya, apakah Thomas itu berkata benar? Ya, memang 100% benar. Oh, dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," kepada Yesus. Amin. Itu bisa dilihat di Kisah 1 ayat 3. Ya. Yesus membuktikan dia hidup dengan menampakkan dirinya setelah bangkit dari kematian. Tuhan adalah Roh. Ya. Ini harus kita pahami lebih dulu, ya. Terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Allah adalah Roh. Ya. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Jadi Tuhan adalah roh,
Allah adalah roh. Ya. Roh Tuhan dan roh Allah itu satu roh. Ya, itu punya nama. Namanya Yesus Kristus. Ya, jadi benar 100% Thomas memanggil Yesus Tuhan dan Allah. Mari kita buktikan. Wahyu 1 ayat 8 itu berbunyi ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku itu Yesus. Ya, terbukti bukan? Nah, sekarang yang kedua. Wahyu 4 ayat 2 dan 11 ya. Tuhan Allah Maha Kuasa yang duduk di tata sorga adalah Yesus Kristus. Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Kita lihat linknya. Yeskiel ya. Di apa? Ya. 10 ayat 1. Di atas cakrawala yang ada, di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ya. Amin. Jadi jelas ya, bahwa yang duduk di tahta itu, tahta yang satu ya di surga itu adalah Yesus Kristus. Yang ketiga, Wahyu 11 ayat 17. Tuhan Allah memerintah sorga adalah Yesus Kristus. Wahyu 11 ayat 17. Ini pembuktiannya ya. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, maha kuasa ya, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Terbukti Yesus bukan? Yang keempat, Yudas 1 ayat 25. Yesus Kristus adalah Allah yang esa, juru selamat Tuhan. Ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa ya, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi sudah kita buktikannya dengan 4 ayat ya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya, yang terdapat dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 4 ayat 2, 8 dan 11. Ya. Yang duduk di tahta itu, tahtanya satu adalah Yesus. Wahyu 11 ayat 17. Ya. Dia memerintah sorga. Ya. Lalu dalam Yudas 1 ayat 25. Yesus Kristus adalah Allah
yang esa, juru selamat dan Tuhan. Amin. Kita sudah buktikan Yesus Tuhan dan Allah ditolak oleh para penganut Tritunggal. Kalau mereka hanya menolak saja sih ya, itu urusan mereka ya, urusan pribadi mereka. Tetapi mereka mengaku orang Kristen. Nah, ini masalahnya di sini. Kenapa mengaku orang Kristen tapi menolak Kristus? Kalau menolak Yesus Kristus, ya jangan mengaku jadi orang Kristen. Begitu. Bukankah doktrin mereka adalah Allah Trinitas? Mereka mengagung-agungkan Bapa pribadi yang pertama itu. Padahal Allah itu harus roh, bukan pribadi. Berarti Bapa itu bukan roh. Dengan demikian, Bapa itu bukan Allah. Nah, ya mereka konsekuen. Ya. Segala sesuatunya harus dalam nama Allah Tritunggal. Karena mereka menolak Yesus. Atau segala sesuatunya dalam nama Bapa pribadi itu. Yang ada dalam doktrin Tritunggal. Tetapi mereka menyelinap. Dengan baju apa? Kristen. Nah, ini harus diluruskan. Ya. Orang Kristen adalah penyembah Kristus. Taat kepada Kristus. Itu orang Kristen ya. Jadi kalau mereka ngaku orang Kristen tetapi menyembah Tritunggal, nah itu ngarang bebas. Ya. Tritunggal itu tanpa dalil, nggak ada ayatnya, nggak ada. Ya. Juga Allahnya itu nggak punya nama. Allahnya itu nggak punya sorga. Di sorga nggak ada Bapa. Ya. Murid-murid Yesus semuanya adalah orang Kristen. Ya. Karena menyembah Kristus. Silakan dibaca dari Roma 16 ayat 27. Nah, kalau menolak Yesus Tuhan dan Allah, berarti mereka ini adalah antikris. Mereka menolak apa yang Thomas katakan, apa yang kita imani, berarti mereka lah antikris. Bukankah saat ini Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Allah? Nah, itu yang mereka tolak. Mereka lebih percaya kepada doktrinnya. Ya silakan. Tetapi ingat, mereka bukan orang Kristen. Mereka hanya menjadikan Yesus putra, anak, ya paling top jadi Tuhan. Tidak pernah jadi Allah. Maksudnya, andai kata Yesus mereka akui sebagai Allah, tetapi ada pribadi lain, yaitu pribadi Bapa yang berbeda dengan pribadi Yesus. Nah, ini tidak ada di Alkitab. Ya, itu sama sekali tidak ada. Jadi doktrin ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Jadi bagaimana dengan Bapa pribadi itu? Ya jelas, sesuatu yang tidak ada di Alkitab, yang bertentangan dengan Alkitab adalah Bapa iblis. Bapa ini, pribadi ini Bapa iblis. Bapa segala dusta. Dia mendustai. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Amin. Kiranya
apa yang saya sampaikan ini dapat lebih memantapkan Bapak Ibu untuk membaca Alkitab dan tetaplah menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.